Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat apapun. Tak lupa tetap jaga kesehatan, jaga prokes dimanapun Anda berada. Baik teman-teman mahasiswa semester 5, semester 4 keperawatan jiwa. Kali ini bertemu dengan saya, Bu Ita Afriani, di pertemuan nanti kita membahas tentang keperawatan jiwa pada situasi bencana. Oke, baik, kita mulai aja ya. Sebagai pendahuluan, intervensi krisis ya. Terkait dengan bencana, kita tidak akan bisa terlepas dari tema yang akan sering dibahas terkait dengan bencana, yaitu intervensi krisis. Intervensi krisis ini merupakan strategi tindakan yang singkat, fokus, dan cepat yang efektif dalam menolong seseorang untuk dapat menghadapi kejadian yang penuh dengan stres secara adaptif. Ya, jadi bicara bencana pastinya sesuatu yang tiba-tiba yang tidak disangka-sangka ya, seperti itu. Jadinya dalam pemberian asuhan keperawatannya juga harus bisa lebih fokus, cepat, efektif, dan efisien seperti itu. Nah, krisis sendiri merupakan suatu gangguan yang disebabkan oleh kejadian yang penuh stres, ancaman yang dirasakan. Kejadian presipitasi dapat merupakan kejadian kehilangan, ancaman kehilangan atau tantangan ya. Jadi penyebab atau pencetus atau peristiwa presipitasi yang merupakan kejadian bencana bisa berupa kehilangan, ancaman kehilangan, atau berupa tantangan. Berikutnya respon krisis ya. Respon krisis di sini ada 3 respon secara alamiah yang biasanya muncul pada saat bencana atau pada saat situasi krisis. Yang pertama, ansietas ya. Ansietas ini akan mengaktifkan metode coping yang biasanya digunakan. Jika metode ini gagal, maka ansietas meningkat. Jadi setiap orang biasanya punya mekanisme coping pada saat situasi terdesak. Ya, misalnya nih, teman-teman biasa kalau ada sesuatu itu teriak atau panik dan sebagainya. Nah, itu mekanisme coping yang biasa digunakan. Nah, ketika ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba, nah respon itu biasanya akan muncul. Nah, ketika respon itu ternyata tidak mengatasi ansietas atau kecemasan yang muncul karena situasi krisis ini, maka biasanya ansietasnya cenderung akan meningkat ya. Jadi kalau tadinya teriak-teriak, ternyata tidak menurunkan tingkat kecemasan, maka otomatis tingkat kecemasannya akan meningkat. Kemudian yang kedua, mekanisme coping yang baru akan dicoba atau ancaman didefinisikan ulang sehingga coping lama bisa digunakan ya. Nah, jadi yang pertama menggunakan coping yang biasanya digunakan, kemudian mekanisme coping yang baru. Jadi ketika ada situasi yang mendadak, menggunakan mekanisme coping yang tidak biasa digunakan atau baru digunakan. Nah, ini biasanya akan dilakukan mekanisme ulang ya. Jika mekanisme ini tidak berguna, maka akan menggunakan mekanisme coping yang biasa digunakan atau mekanisme coping lama. Kemudian yang ketiga, ansietas tingkat berat atau panik yang berlangsung terus-menerus dan dapat mengakibatkan disorganisasi psikologis ya. Nah, ini jadi terkait dengan respon krisis sangat tergantung dari besar kecilnya kondisi krisis itu sendiri dan juga mekanisme coping yang biasa digunakan ya. Sehingga teman-teman yang ini perlu berlatih ya, bagaimana menggunakan respon yang sangat efektif gitu ya. Jadi misalnya nih, saya bayangkan begini, ketika seseorang yang terbiasa tegang, terbiasa menghadapi situasi yang krisis, biasanya dia akan belajar memanage respon yang dia gunakan ya. Jadi kalau misalnya pernah kehilangan sesuatu gitu ya,
yang lebih besar. Katakanlah misalnya begini, ada orang yang pernah kehilangan orang tua karena meninggal misalnya. Maka ketika dia tiba-tiba mengalami kehilangan dompet, kehilangan benda yang dia sayangi berupa benda mati, itu responnya tidak akan sama ya. Manakala pernah mengalami kehilangan orang yang berarti ya. Nah, atau misalnya dari kecil dia biasa kehilangan kasih sayang dan sebagainya. Ya, nantinya ini juga akan menimbulkan respon yang berbeda pada saat dia besar kemudian mengalami hal yang sama seperti itu. Selanjutnya, resolusi krisis yang sukses terjadi jika individu memiliki pandangan yang realistis terhadap kejadian, situasi pendukung yang siap untuk menolong, menyelesaikan masalah, dan mekanisme coping yang efektif. Nah, adapun waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan krisis, apakah penyelesaian tersebut merupakan solusi positif atau suatu kondisi disorganisasi, mungkin sekitar 6 sampai lebih ya, 6 minggu atau lebih ya. Oleh karenanya, biasanya kalau kita melihat atau ingin menanyakan faktor presipitasi atau pencetus dari suatu kejadian, bisa kita lihat dari waktunya ya. Ada teori yang mengemukakan bahwa untuk masa presipitasi atau faktor presipitasi bisa dilihat dari 6 bulan ya. Dari 6 bulan, di atas 6 bulan itu masuknya ke faktor predisposisi. Adapun jenis krisis, di sini ada beberapa jenis krisis yang akan kita bahas. Yang pertama, krisis maturasi. Krisis maturasi ini merupakan kejadian dalam tugas perkembangan yang membutuhkan perubahan peran. Periode transisional selama masa remaja misalnya. Kemudian dari dewasa ke masa selanjutnya yaitu memasuki jenjang pernikahan, kemudian menjadi orang tua pertama, baru mempunyai anak, kehidupan pertengahan ya, setelah mempunyai anak, berkeluarga dan sebagainya, mempunyai pasangan, dan pada masa berikutnya yaitu pensiun, merupakan waktu kunci untuk terjadinya krisis maturasi ya. Pergantian peran-peran ini biasanya ditandai dengan adanya krisis maturasi. Apakah setiap orang mengalaminya? Ya, bisa jadi mengalami, atau bisa jadi itu merupakan sebuah proses adaptif, sehingga sebenarnya ketika seorang itu makin kesini makin mempunyai ilmu, pengetahuan, dan juga keterampilan untuk mengatasi krisis, meskipun terjadi perubahan peran ya, perubahan di maturasi ini bisa saja tidak terjadi krisis ya, meskipun ada perubahan-perubahan yang terjadi pada life cycle kehidupan seorang ya. Nah, contoh terjadinya krisis maturasi biasanya perpindahan masa anak-anak ke remaja, biasanya membutuhkan kemampuan untuk terlibat di lingkungan sosial ya. Jadi di sini anak-anak juga harus diterapkan mulai dilatih untuk bagaimana beradaptasi dengan lingkungan ya. Yang tadinya dia hanya tahu keluarganya ya, makin ke sini dia dikenalkan adanya lingkungan bermain, lingkungan tetangga, lingkungan sekolah dan sebagainya ya. Nah, dengan ini diharapkan tidak terjadi krisis maturasi yang terlalu mencolok, atau kalaupun terjadi krisis maturasi ini akan bisa diantisipasi dengan baik. Nah, selanjutnya krisis situasional. Nah, krisis situasional ini terjadi jika kejadian dalam kehidupan akan mengganggu keseimbangan psikologi seorang atau kelompok. Contoh terjadinya krisis situasional misalnya kehilangan pekerjaan atau di PHK ya, kehilangan orang yang dikasihi karena kecelakaan, karena meninggal, atau karena sebab-sebab lain ya. Kehamilan yang tidak diinginkan ya, baik itu misalnya dalam kondisi sudah menikah atau mungkin yang belum menikah resmi, ini merupakan kejadian krisis situasional juga. Kejadian atau bertambah beratnya penyakit, kemudian misalnya perceraian, masalah sekolah, atau menyaksikan tindakan kriminal. Nah,
kejadian-kejadian ini sepertinya sudah sering ya kita lihat di media sosial gitu ya. Apalagi sekarang ini luar biasa sekali fenomenanya. Krisis situasional ini eh, makin menyebabkan orang kehilangan kesadaran mental ya, kehilangan kesehatan mental ya. Baru-baru ini kita digegerkan oleh berita seorang ibu yang menghabisi nyawa anaknya ya dengan digorok naudzubillah. Ya, itu hanya karena dia takut anak-anaknya itu nanti tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, ini menjadi contoh yang sangat miris ya di kehidupan sekarang ini bahwa eh, bagaimanapun kondisinya ya, mestinya seorang ibu itu menjadi sumber ketenangan, sumber kasih sayang, sumber ketentraman ya, tapi ternyata karena tadi ada krisis situasional yang mungkin tidak bisa ditangani oleh si ibu ya, ini bisa menyebabkan orang tersebut hilaf gitu ya, sampai kemudian melakukan tindakan asusila, tindakan yang tidak harusnya dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya ya. Nah, krisis-krisis situasi pada seorang inilah yang kemudian nantinya juga masuk ke dalam pembahasan yang akan kita bicarakan lebih lanjut. Selanjutnya, krisis situasional juga dapat berupa kejadian yang tiba-tiba, tidak wajar, dan tidak diharapkan, termasuk misalnya bencana alam dan bencana buatan manusia seperti kebakaran, adanya tornado, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, badai, dan banjir. Ya, ini kejadian-kejadian yang memang sudah sangat sering kita rasakan ya, terutama di Indonesia ini karena memang negeri kita rawan bencana, sehingga menghadapi krisis situasional ini seorang perawat juga harus dibekali pemahaman sehingga ketika nantinya akan terjun untuk menolong atau menjadi relawan atau menjadi tenaga yang nantinya dikhususkan untuk menghadapi bencana, ini pemahaman ini harus dimengerti dan dipahami sebelumnya. Nah, ini saya screenshotkan beberapa fase respon bencana ya dari buku Training Manual of Mental Health and Human Service ya. Teman-teman bisa lihat di perpus ya, bisa lebih lebih puas nanti bacanya. Nah, ini di sini ada fase-fase dan juga respon ya. Fase ini berarti fase itu kan menandakan masa yang bisa dilalui seseorang pada saat menghadapi bencana. Dan juga respon ya. Respon yang nantinya akan muncul misalnya nih kalau boleh dibilang ini beberapa fase ini mungkin teman-teman bisa ingat kembali di keperawatan dasar ya, konsep dasar keperawatan ya, salah satunya di respon apa namanya, berduka ya, Kubler-Ross ya. Di situ juga ada beberapa fase yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Ada fase denial ya, ada fase denial, angry, bargaining, ya, kemudian depresi, baru kemudian ke acceptance. Nah, kalau kita pelajari di sini, respon manusia terhadap bencana juga hampir sama ya, hampir sama ketika seorang itu mengalami kehilangan ya, mungkin karena ini bahasanya saja yang berbeda ya. Jadi ada fase peringatan atau ancaman. Kemudian fase dampak ya, fase dampak dari suatu bencana, fase penyelamatan atau heroik, fase penyelesaian atau bulan madu ya. Kemudian fase inventory, kemudian ada fase kekecewaan dan fase rekonstruksi atau pemulihan ya. Dari beberapa fase ini bisa kita lihat sebenarnya hampir sama ya dengan Kubler-Ross. Hanya di sini lebih spesifik untuk kejadian bencana. Nah, untuk responnya nanti ini bisa dibaca teman-teman di buku Training Manual of Mental Health ya. Oke. Selanjutnya bagaimana ketika seorang perawat menghadapi krisis
seperti ini, nah, apa saja yang harus kita lakukan? Dari intervensi krisis yang disusun, tujuan intervensi krisis adalah mengembalikan seorang kepada fungsi level prakrisis, jadi seperti sebelum terjadi krisis. Nah, bagi seorang perawat, sangat perlu diingat bahwa budaya akan sangat mempengaruhi proses intervensi krisis ini dengan sangat kuat, termasuk gaya komunikasi dan juga respon pekerja krisis. Ya, jadi semakin tenang seorang perawat, manakala dia menjadi seorang relawan, menjadi seorang tenaga perawat pada saat menolong bencana, ini akan sangat berdampak pada orang-orang yang ditolongnya, pasien-pasien yang ditolongnya. Semakin bagus gaya komunikasi, semakin cepat tanggap dan juga fokus terhadap tindakan yang dilakukan, ini akan sangat membantu terhadap pengembalian fungsi kesehatan mental dari korban ke level prakrisis. Nah, apa saja faktor budaya yang mungkin harus kita waspadai terkait dengan pengembalian fungsi ya, yang nantinya juga berdampak pada intervensi krisis. Yang pertama, migrasi dan status kewarganegaraan ya. Biasanya ada warga negara yang secara status kewarganegaraan misalnya ada korban apa namanya? Yang kemarin itu misalnya ada di pendaki gunung yang bukan berkebangsaan Indonesia. Nah, ini juga menjadi sebuah tanggung jawab ya. Jadi kalau ada apa yang suka naik gunung itu ada eh, pendaki yang dari luar Indonesia kemudian ternyata tersesat atau tidak ditemukan di suatu daerah di Indonesia. Nah, ini akan mengganggu ya atau mempengaruhi intervensi krisisnya. Pastinya ini membutuhkan koordinasi dengan negara asal dari si korban tadi ya. Nah, status keluarga negaraan dan migrasi ini juga akan mempengaruhi terhadap intervensi krisis. Kemudian peran gender dan keluarga ya. Peran gender di sini antara laki-laki, perempuan, kemudian misalnya pada ibu-ibu ya yang sedang hamil, menyusui atau lansia ya. Kemudian peran di keluarganya seperti apa, ini juga akan mempengaruhi faktor intervensi yang nantinya akan diberikan. Kemudian yang ketiga, sistem keyakinan spiritual ya, keyakinan spiritual. Ini saya ingat pada saat dulu di Merapi ya, mungkin ada yang ingat ada namanya Mbah siapa namanya? Marijan ya, Mbah Marijan ini punya keyakinan spiritual bahwa dia harus meninggal di sana gitu ya karena dia sebagai seorang juru kunci dari Gunung Merapi gitu ya merasa dia apapun kondisinya dia harus tetap ada di sana padahal situasi krisis saat itu sangat sangat membutuhkan kerjasama bahwa semua korban itu harus segera dievakuasi. Tetapi ternyata sistem keyakinan spiritual ini ya yang dianut oleh si Mbah ini tidak bisa menyebabkan dia kemudian bergeming dari keyakinannya. Nah, ini juga nantinya akan mempengaruhi intervensi krisis yang akan dilakukan oleh seorang perawat. Yang keempat, praktik membesarkan anak. Nah, praktik membesarkan anak ini terkait dengan krisis maturasi ya. Nah, ini biasanya krisis maturasi ini terkait pola asuh dan sebagainya, ini juga akan mempengaruhi ya, di mana seorang anak belajar beradaptasi terhadap krisis-krisis yang pernah dihadapinya ya. Misalnya ini contoh kecil saja pada saat fase fase anal ya. Ada fase anal itu kalau di Freud itu di usia 3 tahun ya. Jadi di anak ini sudah mulai diajarkan untuk membuang kotoran pada tempatnya seperti itu ya. Nah, ini merupakan
tugas baru bagi seorang anak ya. Bagaimana dia membuang kotoran tidak seperti biasanya hanya dipampers dan sebagainya. Nah, ketika kita melatih si anak ini untuk bergeser kebiasaan, ini juga merupakan sebuah fase atau krisis maturasi, sehingga si anak ini harus dilatih ya, harus dilatih untuk bisa menahan BAB-nya ya, menahan pupnya dan sebagainya. Nah, ketika proses ini tidak dilalui dengan baik, ini juga akan mempengaruhi respon si anak tadi manakala menghadapi krisis-krisis dalam kehidupan selanjutnya. Seperti itu. Yang kelima, memberdayakan keluarga besar dan sistem pendukung. Ya, ini support system dari seorang pasien juga sangat dibutuhkan manakala menghadapi situasi krisis ya. Semakin besar dukungan atau ada pemberdayaan dari keluarga terkait dengan kondisinya, ini akan semakin membantu mempercepat proses kembalinya kondisi mental si pasien kepada pra-krisis. Yang keenam, rumah dan kondisi kehidupan. Ya, rumah dan kondisi kehidupan ini juga seringkali kita temui pada saat korban bencana ya. Tidak banyak yang bisa kemudian begitu mudah untuk dipindah tempatkan ya, apalagi terkait dengan kenangan selama dia tinggal ya, karena misalnya bencana dia harus kemudian dievakuasi, bahkan mungkin ada yang harus pindah provinsi dan sebagainya. Nah, kondisi ini pastinya akan memerlukan intervensi yang tidak mudah dan itu membutuhkan penyesuaian terhadap budaya-budaya dari korban bencana atau korban krisis yang nantinya harus dipertimbangkan. Selanjutnya yang ketujuh adalah status ekonomi sosial. Nah, status ekonomi sosial biasanya juga akan berdampak pada penanganan pada saat post krisis atau post bencana ya. Nah, korban bencana ya mungkin kalau ada korban yang biasanya dari ekonomi menengah ke bawah, mereka tidak terlalu memusingkan harta benda yang mungkin mereka juga nggak punya, tapi kalau ada korban bencana yang tadinya rumahnya mewah dan sebagainya, bisa jadi pos bencana si pasien ini bisa menjadi gangguan jiwa ya karena terlalu banyak korban kehilangan harta benda yang diakibatkan dari bencana yang dialami. Nah, selanjutnya ada beberapa poin yang harus dipertimbangkan oleh seorang perawat terkait dengan pengkajian keperawatan pada saat bencana. Yang pertama terkait ini, kondisi-kondisi yang akan muncul ya bisa jadi muncul pada saat menghadapi bencana, yaitu kemarahan, ya kemarahan, apatis, ya ini masuk ke fase respon tadi ya, respon bencana tadi. Ada nyeri punggung, kejenuhan, menangis, menurunkan hasrat seksual, ketidakpercayaan, kelelahan, ketakutan, kilas balik, jadi dia seperti denial ya, tidak menerima kondisi yang terjadi. Kemudian ada juga pelupa, sakit kepala, insomnia, keputusasaan, hingga ide untuk bunuh diri. Nah, ini respon-respon yang mungkin terjadi pada korban bencana pada saat kita melakukan pengkajian pada korban bencana pasca bencana ya. Selanjutnya ada 4 jenis kebutuhan yang dapat diidentifikasi seorang perawat pada korban bencana. Yang pertama, kebutuhan harga diri. Nah, harga diri ini bisa dicapai seorang manakala meraih kesuksesan dalam pengalaman peran sosial. Ya. Nah, apa kaitannya dengan bencana? Ketika seorang mengalami bencana, mungkin dia akan menghadapi kehilangan yang betul, ya. Nah, ini akan mempengaruhi kepercayaan dirinya, harga diri seseorang. Ya, bisa jadi peran sosialnya juga akan terganggu. Kemudian kebutuhan kepemimpinan peran, ya, ketika seorang sukses di pekerjaan, keluarga, dan seksual. Kebutuhan ketergantungan, ya, seperti kepuasan saling ketergantungan, ya, antara suami istri dan sebagainya. Ini juga akan mendorong terhadap
pemenuhan kebutuhan yang nantinya akan dipenuhi oleh seorang perawat. Yang keempat, kebutuhan fungsi biologis ketika seseorang merasa aman dan tidak aman ketika merasa terancam kehidupannya. Ya. Nah, keempat kebutuhan ini harus jadi pertimbangan seorang perawat pada saat melakukan intervensi pada pasien-pasien korban bencana. Persepsi terhadap kejadian. Ini saat bencana biasanya persepsi terhadap kejadian mungkin sangat mirip ya. Kejadian yang lain mungkin tidak terlalu jelas. Apa yang terlihat tidak jelas bagi perawat mungkin memiliki makna besar bagi klien ya. Jadi sebisa mungkin seorang perawat itu menyamakan persepsi antara dirinya dan pasien terhadap kejadian bencana yang dialami ya. Jangan sampai perawatnya menganggap cuma banjir aja gitu ya. Tapi bagi pasien itu kondisi yang sangat luar biasa yang membuat dia shock, dia menjadi seorang yang bingung dan sebagainya. Nah, harus ada persamaan persepsi dan ini bisa dijembatani dengan komunikasi yang terapeutik. Selanjutnya mekanisme coping. Nah, mekanisme coping ini sangat tergantung dari bagaimana kekuatan dan mekanisme coping klien. Bagaimana klien menanggapi krisis yang lain ya. Bagaimana cara untuk menurunkan kecemasan. Apakah klien ini menggunakan aktivitas fisik untuk menurunkan kecemasannya atau menggunakan cara lain ya. Nah, lagi-lagi mekanisme coping yang biasa dia gunakan itu sangat mempengaruhi terhadap situasi krisis di tahap selanjutnya. Berikutnya kejadian presipitasi atau pencetus ya. Nah, untuk mengidentifikasi kejadian pencetus ini, perawat harus mengeksplorasi kebutuhan klien. Kejadian yang mengancam terhadap kebutuhan yang tadi kita bahas ya, dan juga waktu saat gejala muncul. Ini harus kita identifikasi dengan benar. Respon psikiatri saat bencana. Nah, ini yang dimaksud dengan diagnosa gangguan jiwa. Biasanya sudah muncul ada gangguan mental organik, ya. Ini biasanya karena ada kelainan secara fisik juga ya. Kemudian ada gangguan stres akut, gangguan penyesuaian, gangguan penyalahgunaan zat, depresi mayor, stres pasca trauma, dan juga ansietas secara umum. Selanjutnya untuk respon psikologis, biasanya reaksi berduka dan respon normal terhadap kejadian abnormal. Kekerasan dalam keluarga, kekerasan pada diri sendiri, dan kekerasan pada orang lain. Terakhir, untuk perencanaan dan implementasi. Ya. Perencanaan dan implementasi pada kondisi bencana atau kondisi krisis, ini memerlukan dukungan dan juga kerjasama dari berbagai pihak. Yang pertama, manipulasi lingkungan. Ya, meliputi tindakan yang secara langsung mengubah situasi fisik atau interpersonal klien. Ya, di sini dibutuhkan lingkungan yang sangat kondusif ya, sehingga tidak memunculkan kecemasan yang berulang ya. Jadi kalau korban bencana yang terkena tsunami misalnya, itu harus segera dievakuasi pada lingkungan yang benar-benar jauh dari laut misalnya ya. Bahkan ada beberapa kondisi misalnya ada anak yang karena trauma ya, jadi begitu dengar air saja itu dia langsung teriak-teriak ya, karena saking mencekamnya kondisi saat itu ya, sehingga penanganan kasus-kasus traumatic disorder ini juga membutuhkan manipulasi lingkungan yang sangat baik ya. Bagaimana kemudian tetap memperhatikan kenyamanan si pasien ya. Jangan sampai kemudian traumanya ini akan berulang. Kemudian yang kedua, dukungan umum. Ya, dukungan umum ini meliputi tindakan yang diungkapkan oleh perawat bahwa perawat berada pada pihak klien dan menjadi penolong klien. Ya. Kemudian pendekatan generik. Nah, pendekatan ini digunakan untuk menjangkau individu atau kelompok yang beresiko tinggi secepat mungkin.
Penggunaan metode spesifik ini biasanya untuk semua orang, terutama mereka yang menghadapi jenis krisis berupa bencana, ya. Kemudian pendekatan individu ini digunakan sebagai intervensi krisis yang mirip dengan diagnosis atau tindakan terhadap masalah yang spesifik pada klien yang juga spesifik, ya. Misalnya kondisi-kondisi cacat dan sebagainya, ya, yang harus dilakukan, misalnya pemotongan anggota tubuh, ya, kemudian kondisi-kondisi operasi besar, ya, yang memungkinkan seorang itu kehilangan anggota tubuhnya, biasanya menggunakan pendekatan individual untuk menghadapi krisis yang dia alami. Nah, selanjutnya ini teknik intervensi krisis. Ya, ini juga bisa teman-teman baca di buku yang tadi saya sampaikan. Ada teknik katarsis, teknik saran, teknik penguatan perilaku, kemudian teknik dukungan pertahanan, teknik meningkatkan harga diri, dan eksplorasi solusi. Ya, ini contohnya sudah lengkap di sini, ya. Teman-teman bisa lihat, ya, definisi teknik katarsis itu seperti apa, ya, berupa ekspresi perasaan, ya. Bagaimana mendorong si pasien untuk bercerita tentang perasaannya. Kemudian klarifikasi, ya. Kalau klarifikasi ini bisa hampir sama seperti teknik komunikasi terapeutik, ya, kalau kita lihat. Nah, di sini ada teknik-teknik yang memang dikuatkan, lebih banyak digunakan pada saat seorang perawat menghadapi krisis pada pasien. Terakhir, evaluasi. Nah, fase akhir dari intervensi krisis meliputi pertanyaan, apakah hasil yang diharapkan tercapai, ya, apa kebutuhan klien yang terancam oleh situasi krisis selama ini terpenuhi, apakah ada gejala klien yang berulang atau berkurang, apakah klien menggunakan mekanisme coping yang konstruktif, apakah klien memiliki sistem pendukung dan sumber coping yang cukup diandalkan, dan apakah klien mendemonstrasikan respon krisis yang adaptif, dan apakah klien butuh dirujuk atau tambahan tindakan. Untuk perencanaan dan implementasi, tadi, ya, manipulasi dan dukungan. Oke, ya. Oke. Itu yang bisa saya jelaskan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan tidak puas, sehingga teman-teman akan terus berusaha untuk menambah pengetahuan. Jika ada hal yang kurang jelas, nanti bisa di-share di forum diskusi, ya, untuk kita diskusikan. Terima kasih untuk antusiasmenya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.